Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan psike atau jiwa menurut Carl Jung. Bagi Carl Jung, tingkatan jiwa itu ada dua, tingkatan sadar dan tingkatan bawah sadar. Jung lebih memprioritaskan tingkatan alam bawah sadar. Bagi dia, alam bawah sadar itu bersumber dari eksistensi manusia di masa lalu. Dan eksistensi manusia di masa lalu dikategorikan Jung sebagai alam bawah sadar kolektif. Isi alam sadar bagi Jung adalah ego, di mana ego itu tidak berkaitan dengan alam bawah sadar. Ego itu menjadi pusat kesadaran, bukan inti kepribadian. Di dalam ego, keseluruhan kepribadian manusia itu dilengkapi dengan arketipe, sehingga setiap individu dia pasti memiliki kesadaran, tetapi dia juga membiarkan dirinya mengalami self di bawah alam bawah sadar. Ini yang harus teman-teman mengerti betul. Nah, alam bawah sadar personal itu pengalaman pribadi setiap orang. Pengalaman yang dibawa ke alam bawah sadar personal itu ada yang diingat dan mudah untuk diingat, tapi juga ada yang sulit untuk diingat dan ada yang tidak bisa diingat sama sekali. Penting sekali kesadaran itu dimiliki oleh setiap orang. Alam bawah sadar personal itu disebut kompleks karena setiap ide itu dia berkaitan dengan emosi. Contoh, kalau kita mendengar kata ibu, maka alam bawah sadar kita akan mengingat, akan mengenang bagaimana ciri-ciri seorang ibu yang pernah melayani dirinya, dan bisa ada pengalaman kolektif juga dengan orang lain. Bisa melihat bagaimana ibu orang lain melayani anak-anaknya. Ini namanya emosi yang berkaitan dengan ide-ide yang muncul dari alam bawah sadar kita, yaitu alam bawah sadar personal. Sedangkan alam bawah sadar kolektif, bagi Jung, ini dia berakar pada nenek moyang. Setiap ajaran nenek moyang itu diterima oleh generasi ke generasi, itu berakar kuat di alam bawah sadar. Sehingga disebut dengan alam bawah sadar kolektif, bahwa semua orang itu mendapat pelajaran dari nenek moyang. Ada tentang Tuhan, ada tentang mitos, ada tentang legenda. Semua indikator-indikator mitos, legenda, dan keyakinan tentang Tuhan itu diterima setiap generasi, termasuk ibu dan teman-teman. Sehingga pada saat tertentu di tiap waktu dan tempat perilaku kita akan sama. Karena memang contoh, kita berdoa, semua berdoa, kita menolong orang, semua orang juga menolong orang. Ini adalah contoh pengalaman-pengalaman alam bawah sadar kolektif yang diturunkan oleh generasi ke generasi. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami materi ini, maka Ibu akan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk membuat tugas. Tugasnya apa? Ceritakan pengalaman pribadi teman-teman dan masukkan pengalaman pribadi teman-teman ini ke alam bawah sadar seperti apa, ke alam bawah sadar personal seperti apa, dan ke alam bawah sadar kolektif seperti apa. Perhatikan penjelasan yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang arti alam bawah sadar personal, alam bawah sadar kolektif, dan alam sadar dalam konsep Carl Jung. Terima kasih.